Masih di Fortune Indonesia Summit 2022, saya Editor in Chief Fortune Indonesia, Hendra Suprayitno, akan menjadi moderator pada sesi yang sangat seru. Judulnya adalah The Sudden Rise and the Future of Investment. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk para peserta, para pembicara, para partner yang sudah bergabung di Fortune Indonesia Summit tanggal 18-19 Mei. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke. Menurut data Global State of Crypto Report, setidaknya ada 41% warga Indonesia berusia 18 hingga 75 tahun dan mempunyai pendapatan 14.000 US dollar per tahun atau 15 juta per bulan memiliki aset kripto. Nah, ini bahaya nih, pada senang banget nih sama kripto. Menurut survei Gemini, crypto exchange yang berdiri tahun 2014 dan crypto exchange pertama di dunia yang mendapatkan sertifikasi bahwa Indonesia adalah negara dengan investor aset kripto terbesar di dunia. Urutan kedua dan ketiga ditempati oleh Brasil dan Uni Emirat Arab. Fortune pun menyebut kehadiran investor kripto yang semakin bertambah dari hari ke hari ini dengan sebutan koronial. Kalau ada milenial, ada sentennial, Fortune menyebut koronial, yaitu investor yang muncul karena adanya pandemi corona. Bukan hanya di kripto, investasi dari venture capital dan private equity juga terus tumbuh. Jadi kalau misalnya bahwa pandemi ini bilang kayak bahwa duit itu mandek, sepi, ternyata enggak. Dari investor retail maupun dari VC maupun PE itu sangat banyak. Dan menurut data Bain & Company nilai investasi di Asia Tenggara dari private equity mencapai 25 miliar dan itu adalah rekor baru. Di mana Indonesia sendiri mengambil porsi nomor 2 di Asia Tenggara setelah Singapura. Nah, untuk melihat seperti apa tren investasi di investor retail dan investor institusi, maka kali ini ada 2 narasumber yang sangat istimewa. Jika di Amerika Serikat ada nama Vladimir Tenev dan Bai Jubat yang merupakan pendiri platform Robinhood. Di Cina ada nama Changpeng Zhisao yang merupakan pendiri Binance. Di Indonesia ada nama Oscar Darmawan, CEO dan founder Idodax yang juga salah satu Fortune Indonesia 40 Under 40. Silakan Mas Oscar. Yang kedua, narasumber kita ini sudah 12 tahun berpengalaman dan berinvestasi di berbagai aset alternatif seperti modal ventura, ekuitas swasta, kredit swasta, dari berbagai industri mulai dari teknologi, properti, logistik, sumber daya alam, dan dia sangat fokus kepada yang namanya ESG, yaitu Environmental, Social, and Governance. Mari kita panggilkan Afina Sugiarto, Venture Partner of East Venture. Selamat sore Mas Oscar, Mbak Afina. Oke, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita di sini akan bicara mengenai namanya kripto dan juga mengenai tren investasi dari institusi. Saya mau tanya dulu, di sini ada yang investor kripto berapa orang? Tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, ya ada 1000 lah ya. Pasti lagi muka-mukanya sedih lagi ini ya, lagi turun ya. Oke, nanti Fortune akan membuka juga kesempatan kepada para hadirin, para audiens di sini untuk bertanya kepada Mbak Afina dan Mas Oscar tentang apapun lah, tentang apapun. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran, Mas, saya punya aset kripto lagi nyangkut, saya mesti ngapain? Atau Mbak Afina, saya punya uang triliunan rupiah mau nitip ke East Venture, silahkan lah pokoknya. Pokoknya di sini ada 2 pakar investasi kita. Oke, mari nanti ketika ada yang bertanya kita akan memberikan kenang-kenangan dari Fortune Indonesia. Jadi nanti bisa diambil di booth Fortune Indonesia di belakang. Oke, Mas Oscar, mari kita mulai.
tahun 2014 Anda mendirikan bitcoin.co.id yang saat ini menjadi Indodax, Mas. Dari mana ide itu muncul pertama kali, Mas? Ya, jadi kalau kita melihat sejarah ke belakang, saya pertama kali mengenal Bitcoin itu tahun 2012, tahun 2013. Waktu itu saya sama partner saya sekarang, yaitu William Sutanto, kita itu mencoba untuk mempelajari Bitcoin dan kemudian mencoba untuk membeli dan trading Bitcoin. Tapi waktu itu kita menyadari kalau ternyata untuk kita beli Bitcoin itu kita agak susah. Karena kita di Indonesia kan, waktu itu saya di Indonesia, partner saya juga di Indonesia, kita harus sampai ke Cina, kita ke Guangzhou, ke Guangzhou kita harus buka rekening Cina. Karena perdagangan Bitcoin pada tahun 2013 silam itu baru ada di US dan di Cina. Ya, jadi di dua negara itu. Nah, kemudian waktu saya di Cina itulah saya kemudian bicara dengan partner saya, karena partner saya kan waktu itu sudah mulai ingin membuat exchange. Ya, waktu itu dia membuat broker. Terus saya bilang sama partner saya, bro, kenapa enggak kita coba aja? Kita partneran bareng-bareng, kita buat usaha exchange yang lebih besar, lebih proper, lalu kita pastikan seluruh komunitas di Indonesia bisa menggunakan layanan kita dengan lebih mudah. Sebagaimana yang kita gunakan saat di Cina ini. Ya, kemudian partner saya sempat waktu itu agak ragu-ragu karena saat itu dia melayani bisnis brokerage Bitcoin kan, bikin blog, bikin broker. Tapi setelah dia pertimbangkan, kita sepakati akhirnya ya sudah ayo kita buat sama-sama. Nah makanya kita nekat banget, kita lakukan leap of faith, kita sama-sama yakin. Kemudian saya ingat banget di bulan Februari bersamaan dengan Gunung Merapi meletus, disitulah bitcoin.co.id berdiri. Nah sistemnya sendiri gimana Mas ya? Kalau misalnya kita bicara mengenai sekuritas, kita harus mengajukan izin ke OJK, habis itu ke Bursa Efek, minta izin pembelian penjualan efek. Nah kalau kripto kemana ini sambung-sambungnya? Kalau tanya sekarang perizinannya harus ke Kementerian Perdagangan, harus ke Bapepti. Cuma kalau ditanya tahun 2014 silam, itu kita waktu kita membuat bisnis ini, kita dasarnya modalnya nekat aja. Karena aturannya belum ada. Ya, di Indonesia aturannya belum ada, orang yang tahu kripto juga masih sedikit, sangat sedikit. Kemudian waktu kita mencoba membuat, pertama kali malah titik tolak kita waktu itu adalah Tokopedia. Tokopedia Bukalapak. Karena yang ingin kita buat adalah marketplace, tempat pertukaran kripto di Indonesia. Ketika menawarkan investasi ke masyarakat Indonesia, apakah Anda pernah dituduh bahwa itu adalah investasi bodong, Mas? Ya, yang pertama saya nggak pernah menawarkan investasi. Oke. Ini stylenya bitcoin.co.id, stylenya Indodax dari awal bahwa kita itu tidak pernah menawarkan investasi. Ya, jadi sejak awalnya berdiri tahun 2014 hingga sekarang, kita nggak pernah sekalipun mengajak orang untuk dan menjanjikan orang untuk bisa melipat gandakan uang mereka. Kenapa? Karena yang kita lakukan dalam melakukan marketing itu kita selalu melakukan soft marketing. Ya, jadi kita memberikan edukasi apa itu Bitcoin, apa itu blockchain. Kalau kamu memang ingin bergabung ke dalam suatu perubahan teknologi ini, bisa dicoba dengan melakukan transaksi di Indodax misalnya. Ya, untuk mempelajari apa itu aset kripto, mempelajari apa itu blockchain lain sebagainya. Nah, tapi sekalipun kita melakukan soft marketing karena produk kita itu kontroversial, tentu saja saya sering dikira orang saya ini penjual MLM. Oke. Mbak Afina sendiri, salah satu investor kripto? Kebetulan ada sedikit-sedikit. Boleh tahu nggak Mbak portofolionya apa? Waduh, yang pasti belinya di Indodax ya. Oke. Kebetulan East Ventures kita investor pertama di Indodax, jadi we are thankful to be part of Indodax and Mas Oscar's journey. Akan menjadi investor selanjutnya? Mungkin tergantung ya, karena sepertinya profitnya sangat bagus. Jadi kita nggak tahu biasanya company-company yang profitnya sudah sangat bagus, they tend to more close towards raising more capital for the company. So yeah.
Oke, Mbak Afina, kalau kita bicara mengenai tren investasi, Mbak, dari East Venture sendiri, tadi Bain & Company bilang bahwa tren investasi, tren pendanaan, private equity, visi itu naik terus dari tahun ke tahun, ya kan? Nah kalau misalnya di East Venture sendiri, menebar uangnya juga naik terus gak Mbak dari tahun ke tahun? Pastinya jumlah investasi kita terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Kita mulai berinvestasi itu di tahun 2009. Portfolio pertama kita Tokopedia. Dan kebetulan investor pertama di Tokopedia itu juga East Ventures. So it's a long journey over a decade of investments di venture capital yang telah dilakukan oleh East Ventures ini. Dari tahun ke tahun tetap bertumbuh. Kebetulan minggu lalu kita baru announce fund kita yang terakhir sejumlah 550 juta US dollar. So sekitar 8 triliun rupiah dan dengan dana itu, thank you. Dengan dana itu kita siap untuk berinvestasi lebih banyak lagi di Indonesia terutama dan di negara-negara di Southeast Asia juga. Oke, kalau misalnya kita bicara mengenai 2020 dan 2021 nilainya growth berapa tuh Mbak? Wah, cukup. Kebetulan tahun 2020 di masa pandemi ini digitalisasi itu sangat terakselerasi. Ya. Jadi dengan adanya digitalisasi yang terakselerasi ini lebih banyak startup-startup yang growth-nya jauh lebih cepat. Dan itu sangat menunjang untuk investasi terutama di tahun 2021 kemarin. Unfortunately the economic condition is changing now di 2022 ini. Jadi timnya lebih cautious ya. But we are also very lucky and grateful that we are able to increase more investments dari investor-investor kita. Re-up rate terakhir di fund kita itu 120%. Jadi kepercayaan dari dana yang investor kita investasikan ke East Ventures itu bertambah terus dari tahun ke tahun. Dan dari situ mungkin kita lihat aja ya nanti kira-kira tahun ini bagaimana rate-nya. Tahun lalu kita investasi 80 transaction investments tahun 2021. Quarter 1 ini sama sekitar 20 transaksi. Mungkin nanti kita lihat apakah ada akselerasi atau more prudent actually karena adanya winter ya dari sisi funding dengan inflasi dan interest rate hike di US yang naik. Oke, terima kasih Mbak Afina. Pak Oscar, pernah ada worst experience nggak Pak ketika mendirikan Indodax Pak? Karena kalau sekarang banyak yang mengikuti, ikut-ikutan membangun crypto exchange Pak. Tapi ketika aset kripto itu sekarang sudah banyak yang tahu Pak. Bapak di tahun itu kan masih jadi barang langka. Worst experience-nya apa Pak? Selain MLM tadi Pak. Ya, worst experience ya. Worst experience-nya sebagaimana semua crypto exchange yang mulai di awal-awal ya. Kan kita ini abu-abu ya industrinya dulu ya. Karena belum benar-benar diatur. Kita itu hampir setiap bulan dipanggil di kepolisian. Hampir di kepolisian, kita dipanggil hampir semua ke penegak hukum, bukan cuma kepolisian ya, PPATK, ya, kepolisian, Densus, Bank Indonesia, Satgas Investasi OJK, ya jadi seperti di sidang terus menerus gitu. Ya. Dan setiap kali kita kalau bicara dengan mereka kan kita harus memastikan bahwa standing kita betul gitu. Betul. Ya, karena kalau kita meleset, salah langkah, akhirnya itu bukan tentang bisnisnya pilot, tapi tentang saya masuk ke jail. Oke. Tapi sering juga dilaporkan misalnya kan kalau kita bicara mengenai kripto itu kan batasnya luas Pak. Nggak ada auto reject atas, nggak ada auto reject bawah. Pernah juga nggak mengalami dilaporkan polisi, saya mau melaporkan Pak Oscar Indodax karena aset saya rugi. Nah kayak gitu Pak. Makanya itu keuntungan kita dari awal adalah kita itu nggak pernah melakukan hard selling. Kita itu nggak pernah menawarkan program investasi, ayo ikut kita nanti untung 20% sebulan. Kita nggak pernah. Kita juga nggak pernah menjanjikan tahun depan Bitcoin pasti double. Itu kita nggak pernah. Karena kita tahu benar bahwa produk yang kita jual itu ada produk yang berdasarkan demand dan supply. Ini seperti kita jualan emas. Ya. Emas itu kan berdasarkan demand dan supply.
Kita nggak bisa menjanjikan harga emas tahun depan akan naik dibandingkan tahun ini. Betul. Kita cuma bisa menjelaskan logikanya bagaimana proses pembentukan harganya. Ya. Ya, jadi untungnya sejauh ini sampai sekarang pelaporan polisian itu tidak pernah menargetkan perusahaan kita dan tidak pernah menargetkan nama saya pribadi sih. Ya, Ya. betul. Jadi lebih banyak laporan kepolisiannya mungkin antara sesama member, kita menjadi saksi lain sebagainya. Kalau nggak salah ada mau slide yang mau ditunjukin ya Pak ya? Kita bicara mengenai aturan, nggak ada? Nggak ada, oke. Pak, ketika Mas Oscar, saya tadi udah janjian manggilnya Mas, karena nyata Mas Oscar Darmawan ini sebenarnya jauh lebih muda daripada saya. Oke, Mas Oscar, ketika Anda mendirikan Indodax itu harga Bitcoin itu masih $400 kan Mas? Habis itu saat ini sekitar ya 3.000-an lah ya. Masih nyimpen nggak Mas Bitcoin pertama Mas? Saya nggak bisa disclose berapa banyak, cuma kita pertama kali kenal Bitcoin itu di bawah 5 juta rupiah. Di bawah 5 juta rupiah, sampai sekarang kan harga satu Bitcoin kurang lebih 400 juta sekian. Saya juga masih punya Bitcoin yang zaman dulu sempat tenar, Bitcoin dibentuk koin beneran. Dibuat koin beneran, ada private key-nya di belakangnya. Nah itu masih ada tuh sampai sekarang, selalu saya bawa-bawa. Masih ada? Masih ada, jadi karena zaman di mana Bitcoin itu dianggap sebagai semacam kepuasan pribadi karena kita mendukung desentralisasi. Kalau sekarang kan orang yang cenderung trading Bitcoin targetnya capital gain kan. Ya. Padahal kalau kita lihat sejarahnya Bitcoin awal-awal itu adalah pergerakan libertarian. Ya. Pergerakan di mana kita own our own money. Ya, jadi waktu itu kita punya approach sendiri pada saat kita mempunyai Bitcoin dan sebagainya. Mas Oscar, tadi mumpung Mas Oscar berbicara mengenai prinsip aset kripto yang harusnya desentralisasi ya Mas ya. Tapi sekarang ini kan dengan banyaknya aturan dari Kemendak mau dibikin bursa segala macam. Apakah artinya desentralisasi itu nggak akan terjadi Mas? Akan jadinya namanya sentralisasi. Nah ini dua hal yang harus kita pisahkan ya. Kalau kita bicara mengenai pertemuan antara fiat dengan kripto, itu pasti sentralisasi. Kenapa? Karena kalau kita sudah bicara fiat, kita bicara mengenai aturan authority yurisdiksi setempat. Tapi kalau kita bicara mengenai kriptonya sendiri, yaitu ekosistem blockchain-nya, ekosistem aset kriptonya, itu bagaimanapun akan selalu decentralized. Karena tidak mungkin orang bisa mengatur ARA dan ARB-nya Bitcoin misalnya. Ya. Nah tapi kalau kita bicara orang yang mau beli Bitcoin, orang yang mau jual, kemudian perpindahan uang lain sebagainya, itu memang kita harus menghormati aturan setiap negara di mana kita berada kan ya. Jadi kalau ditanya apakah saya mendukung aturan pemerintah yang ada, dari Indodax kita sangat mendukung. Okay. Makanya kemarin kita sempat dapat penghargaan bukan cuma dari pemerintah tapi bahkan dari Dirjen Pajak. Kita mungkin satu-satunya startup di Indonesia yang dapat penghargaan pembayaran pajak terbaik. Oke, selamat Mas. Mbak Afina, kalau kita bicara mengenai venture capital ya Mbak, kan ngasih uang kan Mbak ya. Sebenarnya ngaturnya itu sampai sejauh apa sih Mbak? Ngatur dari sisi investasi di venture ya mungkin dalam ke operasional atau apa. Pastinya ada governance dari sisi bagaimana kita memanage investasi tersebut ya. Venture capital itu kan sebenarnya aset class bagian dari private equity. Betul. Kita selain ada tim investment yang selalu melihat opportunity untuk invest di startup yang ada di Indonesia dan di Southeast Asia. Kita juga ada tim operations. We have CFO, we have finance team. We have quite a number of team members who are managing fund admin, reporting of our investments setiap bulannya, setiap quarternya dan setiap tahunnya pastinya ada audit. Dari situ just like any other investments company ya, selalu ada corporate governance dan sekarang sudah transformasi menjadi ESG, bukan hanya governance-nya saja, cuma dilihat dari sisi environmental risk, dari sisi social empowerment-nya juga yang dilakukan di perusahaan kami juga. Oke, nah bicara mengenai ESG, tadi kan Mbak Vina bahwa ESG sekarang udah menjadi perhatian dari East Venture.
kan belum lama ini mengeluarkan sustainability report, betul? Betul. Buat apa seorang venture capital mengeluarkan sustainability report? Bukannya itu harusnya perusahaan-perusahaan yang berurusan dengan nir emisi, limbah atau segala macam. Oke, interesting question. Kenapa kita keluarkan sustainability report? Jadi yang kita lihat selama 1 dekade terakhir, kita itu bukan hanya mengenerate strong financial returns yang keep our investors coming back. Jadi fund kita yang seed fund itu seed fund number 9 dan growth fund itu fund number 2. Jadi investor kita keep coming back primarily mungkin dari sisi financial return. Tapi kalau kita lihat dari portfolio-portfolio yang kita investasi, banyak sekali portfolio yang kita investasi itu juga memberikan dampak yang sangat positif. Terutama banyak portfolio kita yang ada di Indonesia. Mungkin contohnya, kita investor pertama, seed investor di Ruang Guru. Mungkin banyak yang dengar, yang udah pernah dengar di sini, Ruang Guru dengan adanya platform, mereka itu lebih banyak akses to better quality education. Mungkin dari student-student yang ada di daerah-daerah yang lebih terpencil, jadi bisa mencari material-material study, guru yang lebih tinggi kualitasnya dengan adanya teknologi. Dan itu salah satu contoh, an overall team yang kita lihat itu teknologi itu a game changer. Karena teknologi ini bisa memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat. Yang tadinya mungkin Tokopedia nih contohnya. Tadinya cuma bisa jualan di sekitar kita ke orang-orang yang bisa datang ke toko. Sekarang udah bisa jualan di seluruh Indonesia. Dan itu benar-benar democratize akses ke pasar. Number 2, selain akses juga affordability. Jadi dengan adanya teknologi banyak produk dan services yang bisa dicapai dengan harga yang lebih affordable. Itu kita lihat kenapa kita percaya di teknologi, kenapa teknologi ini game changer di dunia investasi, di dunia social, ESG and impact karena 2 hal tersebut. Akses itu artinya termasuk Indodax dong Mbak ya? Benar sekali. Yang membuka akses kepada orang untuk ke kripto, betul ya? Betul sekali. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, 1. Silakan Mbak. Mbak yang dulu, habis itu ke Masnya ya. Silakan. Oke, selamat sore. Perkenalkan saya Imelda. Saya ingin bertanya, literasi keuangan Indonesia ini kan belum terdeliver dengan baik. Bahkan untuk produk-produk konvensional seperti reksadana, obligasi gitu ya. Itu kan belum banyak yang paham. Tapi di 2020 saat pandemi kita tahu bahwa pengguna app gitu ya buat trading saham itu naik lumayan tinggi. Nah ternyata itu kalau dicek itu adalah korban ini pom-pom saham gitu ya. Nah gimana nih dengan Bitcoin ini Pak? Bukankah ini lebih rumit gitu ya, dan gimana tantangannya supaya milenial ini bisa melek investasi tapi well literate juga Pak? Thank you. Nah, pertanyaannya terjebak pom-pom kayaknya Pak. Silakan Mas. Boleh saya jawab? Ya, langsung dijawab. Ya, saya kira langkah ini memang benar ya. Mungkin banyak dari member di saham maupun di kripto itu awalnya dari korban pom-pom ya istilahnya. Tapi saya selalu percaya bahwa kadang-kadang pengenalan suatu produk itu tidak selalu harus dari benar-benar tahu baru mencoba. Kadang-kadang kita akan kenalan karena suatu by accident. Mungkin karena terpengaruh seseorang itu kita baru kenalan. Ya, kita kenalan, kita jadi main saham misalnya atau kita jadi main kripto. Nah setelah kita kenal itu kan baru pilihan berikutnya. Apakah kita mau mempelajari lebih lanjut atau berhenti di situ aja. Ya, jadi regardless pom-pom saham atau lain sebagainya itu negatif positifnya, tetap menurut saya itu adalah langkah pertama yang membantu orang untuk bisa ikut mendapatkan literasi masalah keuangan. Dan ini enggak cuma di Indonesia, kalau kita lihat sejarahnya di Hong Kong pada tahun 60-70-an, itu kan ada ledakan di mana tiba-tiba semua orang main saham kan. Nah itu juga sama, kenapa? Karena pada saat itu ada kejadian pom-pom saham juga.
Ya, sekarang hampir semua orang di Hong Kong trading saham. Betul. Ya, itu terjadi di semua negara. Dan langkah pertama memang mau nggak mau itu by accident kenalan. Seperti saya dulu tahun 2012-13, saya kenal kripto juga by accident. Ya. Saya juga nggak membayangkan tiba-tiba sekarang saya dipercaya untuk memimpin perusahaan Indodax ini. Ya, oke. Terjawab? Oke, silakan Mas tadi. Selamat sore. Sebutkan nama dan perusahaannya Mas. Ya. Dan ditujukan ke siapa? Ya, nama saya dengan Daniel, perusahaan saya namanya Paninti. Kita, mungkin saya sedikit cerita. Saya berawal dari sebuah toko offline di Indonesia, karena mungkin saya pengen ngobrol dengan Bu Afina, dan juga nanti ada hubungan juga dengan Pak Oscar. Jadi 2011 saya mulai sebuah toko offline dengan biasa kita melayani pelanggan, ya. Kemudian di tahun 2015-16 kita mulai dengar bahwa e-commerce mulai meningkat, dan kemudian e-commerce meningkat sehingga kita mau nggak mau harus ikut juga masuk ke dalam playing field ini. Nah, singkat cerita mungkin karena waktu singkat, saya baru pulang dari Singapura. Saya turun dari bandara, saya naik taksi, saya cukup kaget ternyata di taksi di Singapura itu sudah tidak ada taksi. Ternyata di situ ada salah satu produk dari Isventure, yaitu partner dari Venture, yaitu GoTo. Jadi saya appreciate juga untuk GoTo bisa sampai sejauh Singapura juga. Nah di sana, ketika di Singapura, saya ngobrol dengan, dapat kesempatan juga untuk naik supir taksi. Ternyata saya coba beberapa kali naik online dan juga taksi. Ternyata jumlah taksi itu berkurang jauh, dari 40.000 hanya menjadi 18.000. Sehingga membuat kita itu cukup kesulitan mencari taksi. Dan setiap kali kita buka aplikasi, itu juga ternyata juga ada GoTaxi. Namun harganya biasanya lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Jadi poin saya, kadang apakah pertanyaannya online itu teknologi ini selalu baik untuk kemanusiaan, dan bagaimana peran Isventure dalam menjaga portofolionya, dan mungkin teman-teman semua di dalam naungan Isventure untuk mendukung istilahnya dalam teknologi itu don't be evil. Nah, berhubungan dengan offline, saya berkembang dari sebuah toko, distributor, lalu kita juga menjadi... Cukup kali Mas ya. Kita bicara mengenai, kita jawab itu dulu aja ya Mbak Afina ya. Apakah Isventure menjaga untuk portofolionya bahwa teknologi digunakan untuk kepentingan yang positif? Mungkin satu lagi terakhir. Silakan Mas, langsung aja. Apakah kita perusahaan offline perlu juga untuk masuk ke dalam Bitcoin ini atau cryptocurrency? Jadi maksud saya semua company di Indonesia apakah perlu ke depannya bisa akan menyediakan pembayaran melalui cryptocurrency atau hanya terbatas hanya sebagai investasi? Oke. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Oke, Mbak Afina, apakah akan menjaga portofolionya, dan habis itu ke Mas Oscar, apakah mereka harus mempersiapkan pembayaran melalui kripto? Silakan. Pastinya dengan adanya kompetisi dan teknologi, itu yang kita lihat ada disrupsi ya di berbagai macam sektor. Salah satunya Gojek yang mendistribusi bukan hanya di Singapura ya, mungkin juga di Indonesia dari sisi the industry for taxi. Tokopedia juga yang sekarang sudah jadi GoTo. Jadi pastinya ada sektor-sektor yang akan terdisrupt. Tapi itu bukan hanya dari sisi teknologi, karena over the years, over the past several hundreds of years, kita lihat mungkin yang tadinya orang jalan naik kuda gitu. Terus sekarang ada automobiles yang jadinya naik mobil. It's a technology that disrupts the transportation. Dan mungkin kedepannya lagi nih, orang talking about electric vehicles instead of combustion engines. It's another industrial revolution, technology enabled,
yang akan mendisrupt teknologi. Jadi sebagai pemain bisnis yang kita lihat tuh harus aware, have a high self awareness untuk bisa melihat apa nih changes yang ada di sekitar bisnis kita. Sehingga pada saat digital technology misalnya yang ada dan membuat akses pasar menjadi berubah, yang membuat affordabilitas menjadi berubah, kita ready untuk bisa either meng-capture atau mendefend situasi tersebut. Kalau dari sisi tech for good or tech for evil gitu ya, obviously there is always both sides of the coins. Dan sometimes waktu invest di early stage, kita banyak invest di idea stage. Kita bet on founders, we bet on strong founders, we bet on large potential market. So in those situation yang kita lihat adalah strong founders itu akan menciptakan dan meng-create company yang strong, tim yang talent pool yang sangat baik dan product market fit yang juga sangat baik. Jadi that's why kita bet on founders generally. Dari situ juga yang kita lihat kita mungkin nggak melihat dari sisi impact terlalu premature. Yang kita lihat dari sisi problem statement dan solusi yang diberikan oleh founder dari company tersebut. Nah, solusi-solusi ini apabila solusi tersebut itu dirangkul oleh masyarakat dengan pemakaian yang lebih tinggi, generally itu adalah solusi yang baik ya untuk masyarakat tersebut gitu. Jadi ada market acceptance dari sisi itu. Dan itu yang kita lihat sesuai dengan berkembangnya company tersebut, mereka akan selalu melihat bagaimana impact, bagaimana dari sisi governance dan ESG yang diintegrasi ke dalam bisnis model dari company tersebut. Mungkin itu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Vina. Silakan Pak Oscar. Ya, jadi kalau pertanyaan ke saya itu tentang apakah Bitcoin bisa menjadi alat pembayaran di Indonesia? Sayangnya kalau kita bicara Indonesia ya, Indonesia itu memiliki undang-undang mata uang rupiah. Jadi di Indonesia hanya diperbolehkan melakukan transaksi menerima pembayaran dari rupiah. Semua mata uang asing termasuk Bitcoin, termasuk US dollar, termasuk Singapore dollar itu tidak mungkin diterima oleh toko maupun e-commerce. Jadi kalau pertanyaannya apakah di Indonesia Bitcoin akan berubah menjadi currency, akan berubah menjadi alat bayar. Sejauh undang-undang itu belum berubah di DPR, itu tidak akan bisa menjadi alat bayar. Jadi di Indonesia Bitcoin hanyalah aset kelas. Sebagaimana emas itu cuma aset kelas di sini. Thank you. Ya, terima kasih Mas Oscar. Mas Oscar, pernah nggak sih Mas memikirkan kita bicara mengenai impact ya? Kalau aset kripto itu kan kurang lebih sekitar 12 juta investor ya Mas di Indonesia. Indodax sendiri ngambil berapa persen tuh Mas? Indodax itu 5,5 juta member saat ini. 5,5 juta. Investor bursa efek itu kan 9 juta. Sudah dari 4 dekade lama sekali growth-nya. Pernah membayangkan nggak Mas ternyata impact yang dihasilkan itu dari Indodax itu bukan cuman Mas Oscar kepikiran membangun, tapi ternyata bisa membuka akses investasi ya investasi dan tempat spekulasi kali ya. Oke silakan Mas. Mungkin lebih tepatnya yang kita bangun itu likuiditas di Indonesia. Ya jadi, betul. Kita bisa melihat bagaimana impact kita di sekeliling kita. Contohnya seperti kita bisa melihat banyak freelancer di Bali ya. Mereka itu menerima payment dari luar negeri menggunakan Bitcoin. Jadi ya, mereka ada yang freelance jurnalis, freelance designer, lain sebagainya. Mereka menerima pembayaran dari luar negeri dalam bentuk kripto. Tapi kalau tanpa adanya startup kripto di Indonesia, itu kriptonya kan nggak bisa dirupiahkan. Padahal kalau kita bicara pengeluaran sehari-hari, apalagi di Indonesia ada undang-undang rupiah, di mana semua harus dibayar dengan rupiah, Bitcoinnya mereka kan harus dijual balik ke rupiah. Betul. Ya, makanya itu mungkin salah satu impact yang kita lakukan di Indonesia. Dan kita juga bisa melihat contoh-contoh lain, kita melihat pertumbuhan di era corona ini salah satu yang menarik dari sisi ibu rumah tangga. Ya. Ya, kita melihat ternyata sekarang growth demografik perempuan, wanita di Indonesia itu cukup signifikan. Waktu kita interview,
mereka ternyata karena berusaha untuk mencari penghasilan tambahan. Dan karena mereka entry-nya pada saat tahun 2020-2019 akhir, rata-rata mereka kondisinya saat itu profit karena kriptonya kan lagi naik tinggi sekali. Ya, tapi kalau memang yang entry-nya di 2021 akhir sekarang mungkin lagi mengalami masa penurunan. Ya, karena kripto itu kan bukan tentang seberapa cepat Anda tapi seberapa tepat Anda masuk ke market. Ya betul, momentum ya Mas ya. Perempuannya berapa persen Mas porsinya Mas? Saat ini demografi wanita kita ada sekitar 30%. 30%? Ya sebelumnya cuma 5%. Hebat ya. Ada yang di sini? Kaum perempuan yang merupakan nasabahnya Indodax dan merupakan kripto? Mbaknya ini, hebat. Top. Oke, Mbak Afina, kalau kita bicara mengenai ESG Mbak Afina bicara mengenai SDG, ESG, bikin sustainability report. Ada nggak sih Mbak perusahaan konvensional dan startup mungkin satu-satu yang bisa dijadikan benchmark untuk penerapan ESG yang baik Mbak? Wah, tough question karena lumayan banyak ya. I think a lot of people are contributing ya to kalau gitu, kalau ESG. Saya permudah 3-3. 3 perusahaan. Kalau dari sisi konvensional, actually di IDX ada indeks, Serika Hati, ESG leaders, a lot of companies there yang contributing a lot and taking care of their sustainability and ESG. Menurut saya yang menarik itu company-company yang bisnis modelnya agak berubah dari sisi misalnya yang tadinya coal-fired power plants, right? It's providing power, electricity, tapi yang tadinya dari coal akhirnya sekarang menjadi renewable energy, solar power. Mungkin ada beberapa company, salah satunya tadi ada Pak Pandu, mungkin dari TBS, Adaro Energy is another one. So I think that business is very interesting whereby business model itu berubah sehingga menjadi lebih sustainable going forward. Di East Ventures kita juga investasi di Surya, which provides solar panel energy tanpa investasi di depan. So they provide a platform that enables businesses, banyakkan industrial estates atau property companies untuk bisa mendapatkan solar energy dari solar tanpa harus bayar di depan. Yang investasinya biasanya lumayan besar, tapi bayarnya bulanan seperti kita bayar listrik biasanya. Dari sisi teknologi kita ada beberapa examples di our sustainability report. Kita sempat go through our portfolio and highlight some of the examples. Mungkin I mention Aruna, which is integrated fisheries e-commerce platform. Aruna itu sekarang sudah ada di 115 desa nelayan. Kebetulan beberapa bulan lalu saya sempat pergi visit desanya di Balikpapan. Di situ mereka able untuk membuat supply chain lebih efisien. Karena tadinya nelayan-nelayan itu they work very hard, right? Tapi unfortunately they earn very little gitu. Karena banyak yang membeli ikan-ikan mereka dengan harga yang jauh lebih murah dan banyak sekali supply chain in between sampai ke end user gitu yang jualan di supermarket atau di restoran gitu misalnya. Dengan adanya teknologi ini, Aruna is able to reduce the supply chain dan beli hasil dari nelayan ini dengan harga yang lebih baik. Dari statistik yang kita lihat, mereka tuh able to improve the fisherman's income at least by 3 times. Bukan hanya dampak dari sisi nelayan, tapi juga mereka lihat dari sisi ekosistem di desa nelayan tersebut. Jadi mereka bisa memperkerjakan ibu-ibu di sana untuk menghasilkan crabs nih. Jadi kepiting-kepiting rajungan yang udah dihasilkan oleh nelayan itu dikupasin oleh ibu-ibunya dan itu hasilnya diekspor dengan harga yang lumayan tinggi di Amerika. Jadi adanya value creation dengan adanya bisnis model seperti ini, dengan adanya teknologi yang bisa allow mereka bukan hanya untuk supply chain tapi juga mereka udah mulai bekerja sama dengan WWF untuk melihat bagaimana fish stocks di daerah-daerah yang nelayan mereka bekerja. Jadi bisa dilihat ada IoT-nya untuk bisa dilihat
hasil dari nelayan ini itu datang dari daerah-daerah yang memang oleh government tuh diperbolehkan, dan dari research mereka sendiri dengan WWF itu daerah yang livestock untuk kepiting atau lobster atau ikan itu memang masih banyak, sehingga ada sustainability ke depan untuk bisnis mereka. Ya, dan itu yang menjadi perhatian Isventure dalam ketika melakukan investasi. Betul sekali. Oke, saya buka 2 pertanyaan terakhir, silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sekarang saya bertanya untuk karena waktunya sudah nggak lama lagi. Oke, Mas Oscar, di sini kayaknya banyak yang sudah menjadi investornya Indodax, customernya Indodax, dan mungkin juga penasaran untuk masuk ke kripto sebentar lagi. Ada nggak sih Mas tips buat para audiens di sini yang tertarik kripto, Mas? Ya, kalau kripto itu kan pola perdagangannya kan spot market ya. Pola perdagangan spot market itu artinya bahwa seperti di saham. Jadi waktu kita bisa beli pada saat kita punya uang dan kita bisa jual pada saat kita punya barang. Itu spot market seperti itu. Jadi beda dengan pola perdagangan derivatif. Ya, kalau derivatif kan kita bisa jual biarpun kita nggak punya barang karena pakai margin kan. Nah kalau kripto spot market. Nah kalau kita bicara spot market, salah satu keistimewaan spot market itu adalah kita bisa menentukan harga berapa kita mau beli dan kita bisa menentukan harga berapa kita mau jual. Tanpa sistem, tanpa platform memaksa Anda untuk menjual. Itu spot market seperti itu. Nah karena basisnya di spot market, satu hal yang harus diingat orang yang mau trading kripto, sebisa mungkin mereka itu harus menggunakan uang dingin. Jangan uang panas. Kenapa? Karena pada saat mereka menggunakan uang dingin, mereka bisa memilih momentum kapan membeli dan momentum kapan untuk keluar dari market kapanpun mereka inginkan. Tapi kalau mereka memakai uang panas atau uang yang perlu digunakan dalam segera, pada saat nanti harganya turun, mereka akan terpaksa keluar dari market dalam kondisi rugi. Padahal kalau menunggu sesaat, mungkin harganya akan picking up naik kembali. Ya, jadi pastikan selalu menggunakan uang dingin. Jadi posisi Anda akan jauh lebih diuntungkan. Ya, jangan juga tadi terkena FOMO dan ini ya Mas ya, Dior, do your own research ya Mas ya. Ya. Nah kalau dari Mbak Afina, Mbak ada tips buat para audiens di sini yang ingin mau melaksanakan, mempraktikkan ESG, dari mana harus startnya, dari titik beberapa poin itu yang kesetaraan dulu kah, yang mananya, yang mana, silakan. Kalau dari East Ventures, the way kita look at ESG itu dari 2 sisi. Satu itu avoiding harm, the other side is doing good gitu basically. Jadi kalau dari avoiding harm side, kita lihat dari sisi ESG risk yang kita perlu manage. Mungkin kalau dari environmental, bagaimana kita tidak merusak environment gitu ya, merusak environment. Dari sisi sosial mungkin contohnya yang banyak kita referensikan tuh dari IFC performance standards, publicly available sebagai reference. Contoh-contohnya mungkin dari sosial yang kita lihat seperti child labor. We make sure the businesses that we invest in doesn't do child labor for example. Dari sisi governance, more and more kita lihat ini sangat-sangat penting bahwa adanya governance dan integritas di founders-founders dan company-company yang kita investasikan. Jadi 3 hal itu sangat berperan dari sisi risk management and risk assessment pada saat kita berinvestasi. Dari sisi on the other side, right? Once you have a business that's running, doing well, of course you want to look at the impact, the positive impacts. Banyak startup yang kita ketemu sekarang nih masih seed stage, masih building their business, mereka udah mulai kasih tahu kita tentang what are the UN SDG, Sustainable Development Goals dari PBB yang mereka kontribusikan. Dan itu menurut saya sangat menarik ya, karena ternyata startup founder sekarang tuh sudah berpikir apa nih kontribusi mereka yang baik untuk masyarakat, untuk dunia, untuk environment. Jadi bukan hanya melihat dari sisi valuasi gitu, mungkin keuntungan, profit, financial, tapi mereka juga sudah melihat bahwa positive impacts itu will correlate well with the business.
Mungkin saya tambahkan bukan hanya dari sisi founders, tapi juga yang kita lihat tren dari sisi customers dan dari sisi team members, workforce. Dengan adanya company yang lebih purposeful dan impact driven, itu tren yang kita lihat bahwa banyak talents yang lebih drawn to work with those companies. Dan lebih banyak customers yang mau membeli produknya karena ada mission-mission yang mereka support dengan membeli produk tersebut sehingga bisa demand harga yang lebih tinggi misalnya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Afina, terima kasih Mas Oscar. Saya coba simpulkan pembicaraan kita selama 60 menit ini bahwa dalam dunia investasi ini pertumbuhan para investor itu sangat cepat dan itu salah satunya didukung oleh kripto di mana peran dari kaum perempuan juga di dalam dunia investasi atau yang biasa kita sebut itu adalah kolonial juga sangat cepat tumbuhnya. Nah, bicara mengenai investasi dari visi sendiri bukan hanya sekarang di mana ESG itu juga sudah menjadi perhatian, di mana misi kesetaraan, keberlanjutan dan segala-galanya itu akan menjadi perhatian dari para visi khususnya adalah East Venture. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ini adalah talk show dari ke-6 bersama Oscar Darmawan, CEO Indodax yang juga Fortune Indonesia 40 Under 40 dan juga Mbak Afina Sugiarto, Venture Partner of East Venture. Terima kasih banyak Bapak Hendra yang sudah berkenan menjadi moderator pada sesi talk show yang ke-6 ini. Dimohon berkenan kepada seluruh narasumber dan juga moderator untuk beranjak dari tempat duduknya dan beralih ke tengah panggung. Karena kita akan ada pemberian tanda apresiasi. Kami persilakan kepada seluruh narasumber. Dan untuk tanda apresiasi yang pertama akan diberikan kepada Bapak Oscar Darmawan selaku CEO Indodax dan juga menjadi bagian dari tokoh Fortune Indonesia 40 Under 40. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah? Silakan kepada tim dokumentasi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya tanda apresiasi akan diberikan kepada Ibu Afina Sugiarto dari Venture Partner of East Ventures yang sudah bersedia dan berkenan hadir bersama kita sebagai pembicara di sesi talk show sesi ke-6. Kami persilakan tim dokumentasi dan berkenan seluruh narasumber dan juga moderator untuk berfoto bersama-sama. Luar biasa sekali, kita akan ada 2 sesi foto. Untuk yang pertama, 1, 2, 3. Boleh sekali lagi, 1, 2, 3. Dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber dan juga Bapak Hendra selaku moderator.